Hai adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Wah, Lause senang sekali ya. Hari ini minggu kedua, masih tahun baruan ya. Nah, hari ini Lause senang sekali bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah semuanya. Nah, Lause mau nanya nih, tahun kemarin sama tahun sekarang, tahun yang baru, apa perbedaannya, apa persamaannya? Perbedaannya mungkin tahunnya ya. Kemarin tahun 2021. Nah, sekarang tahun 2022. Nah, persamaannya apa? Ya, ibadahnya masih online. Nggak apa-apa ya. Semuanya juga semua teman-teman adik semua ibadahnya masih online. Nggak apa-apa ya. Lause mau mengajak kita untuk semuanya. Nah, kita boleh belajar ya. Melalui pandemi ini, apa sih yang kita boleh belajar? Di antaranya, satu, kita boleh belajar tentang apa itu arti kesabaran. Yang kedua, kita boleh belajar bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang memelihara hidup kita. Adik-adik, sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi sungguh kami bersuka cita Tuhan karena kami mau memujikan puji-pujian, kami mau mendengarkan firman Tuhan, di mana dua hal ini adalah hal yang menyenangkan buat kami. Tuhan, kiranya melalui puji-pujian ini, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar ini, boleh menjadikan kami semakin mengasihi Engkau. Ini doa kami. Terima kasih di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lause mau ajak kita sekarang untuk memuji Tuhan. Memuji karena Tuhan sudah begitu baik pada kita semuanya. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, kita memuji Tuhan yang pertama. Nah, kita mau lanjut lagi nih. Kita mau memuji Tuhan kembali. Nah, tapi Lause mau minta tolong Lause Yani dan juga Lause Anggrek untuk nemenin Lause Hani di sini. Kita sama-sama pujikan ya. Nah, kebetulan hari ini cerita firman Tuhan menceritakan seseorang yang bernama Zakheus. Nah, adik-adik, ada yang ingat tidak siapa Zakheus ini? Ada yang ingat? Nah, untuk mengingatnya, kita sama-sama pujikan. Hai Zakheus, turunlah. Ayo Lause Yani dan Lause Anggrek, kita sama-sama pujikan. Adik-adik yang di rumah boleh bergerak ya. Lause-lause di sini juga bergerak. Kita sama-sama pujikan. Hai Zakheus,
turunlah. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Sekali lagi ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Ya, terima kasih Lause Yani, Lause Anggrek. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, seperti biasa, persembahannya ada 2 cara. Cara yang pertama, adik-adik boleh meminta tolong mama papahnya untuk mentransfer persembahannya ke rekening yang sudah tertera di layar ini ya. Atau boleh dengan men-scan barcode. Nah, yang kedua, adik-adik boleh menitipkan persembahannya kepada mama papa karena mama papa sudah boleh ke gereja ya. Jadi adik-adik boleh menitipkannya kepada mama papa. Nah, untuk itu Lause mengajak kita untuk memujikan Aku Diberkati. Kita sama-sama pujikan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Kita berdoa buat persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada sampai hari ini kami masih boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada mama papa kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya melalui persembahan ini boleh dipakai untuk penginjilan di seluruh dunia. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh memuji Tuhan dan boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu Lause mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita melalui pujian yang akan kita sama-sama pujikan. Ya, kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab Dia, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya.
panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik, ya ketemu lagi dengan Lose ya. Siang hari ini Lose akan menyampaikan cerita dari Alkitab. Adik-adik tentu sudah tahu ya, hari ini cerita tentang apa? Iya, tadi Lose Hani dengan Lose sudah menyanyikan lagu tentang seorang pemungut cukai, ya Sakeus ya. Judulnya adalah Allah memberi kita iman dalam Kristus. Adik-adik sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat dan kekuatan yang baru untuk kami semua. Sehingga kami mengerti bagaimana kami harus bersikap. Tolong kami, jaga hati kami dan konsentrasi kami. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh fokus terhadap cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita hari ini akan belajar dari Sakeus ya. Bagaimana dia ketemu dengan Yesus ya. Adik-adik tentu sudah sering mendengar tentang Sakeus ya, bagaimana dia begitu senang ya, bersemangat untuk menemui Yesus. Adik-adik sebelumnya kita akan membaca dulu dari Alkitab. Adik-adik buka Injil Lukas pasal 19. Kita akan bacakan 10 ayat. Sementara Lose membacakan, adik-adik mengikuti dan menyimak ya. Lukas 19, judulnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita Sakeus sudah sangat sering disampaikan dan adik-adik juga sudah sangat sering mendengar. Tentu adik-adik sudah tahu ya, seperti di lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, intisarinya adalah itu ya, bagaimana Sakeus
bersemangat untuk melihat dan ingin tahu lebih jelas lagi siapakah Yesus, seperti apakah Yesus. Nah adik-adik, di firman Tuhan yang kita baca tadi ya, yang 10 ayat itu dikatakan Sakeus itu orangnya seperti apa? Apakah dia orang baik? Baik hati, pemurah seperti itu? Iya, tentu tidak. Ya, dikatakan Sakeus itu adalah orang yang suka memeras. Kenapa dikatakan memeras? Karena Sakeus memungut uang dari setiap orang yang harus membayar pajak, jumlahnya melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi Sakeus itu bekerja kepada pemerintah Romawi ya waktu itu. Ya, pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak-pajak yang dibayarkan oleh orang-orang. Tapi Sakeus meminta supaya orang-orang membayarnya lebih dari yang sudah ditentukan. Untuk apa? Ya tentu untuk dia, sebagian untuk dia dan sebagian lagi disampaikan ke Kaisar Romawi ya. Jadi pada waktu itu begitu banyak orang tidak suka sama Sakeus ya, karena Sakeus suka memeras. Ya, bukannya menolong atau meringankan tapi memberatkan orang-orang. Nah, pada waktu itu Sakeus pasti tahu apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar. Ya, apa yang dilakukannya itu adalah kejahatan ya. Misalnya orang hanya punya uang sedikit tapi dia harus memberi pajak yang besar. Tentu akan kesulitan ya. Jadi Sakeus tahu apa yang dia perbuat dan Sakeus juga merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya, mungkin tetangganya juga ya tidak suka sama Sakeus ya. Jadi Sakeus sadar dia itu orang yang tidak baik. Jadi lama-kelamaan Sakeus ingin berubah menjadi baik dan dia mendengar ada Yesus yang masuk ke kota Yeriko ya. Sakeus waktu itu tinggal di Yeriko. Jadi waktu Yesus datang masuk ke Yeriko sudah ada kabar sampai kepada Sakeus kalau Yesus datang ke kotanya. Jadi dia juga bergegas ingin ketemu, ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Pasti dia tahu Yesus bisa melakukan banyak mukjizat. Tapi bukan hanya itu, yang penting untuk Sakeus adalah Yesus itu adalah juru selamat ya. Kalau percaya dan mau mengikut Yesus akan diselamatkan. Nah adik-adik, kalau orang jahat ya, orang yang dibenci, orang yang sering melakukan perbuatan tidak baik ya, tentu dia akan merasa itu salah dan perlu minta ampun. Itu sudah wajar ya, sudah selayaknya. Kayak kita nih kalau misalnya melakukan kesalahan, tahu kita melakukan kesalahan, terus kita selain takut dihukum sama orang tua, kita juga akan minta ampun, akan minta maaf sama orang tua gitu ya. Kalau kita melanggar, kalau kita berbuat salah di dalam rumah. Nah masalahnya adik-adik ya, kalau Sakeus kan sebenarnya wajar saja karena dia orang yang tidak baik, orang yang tidak disukai oleh banyak orang, harusnya dia berubah menjadi baik. Nah adik-adik, ada satu yang ingin Lose sampaikan ya. Mungkin Sakeus orang jahat, orang yang tidak disukai. Nah kebalikan dengan apa yang Lose alami ya. Lose itu dari kecil merasa baik-baik saja, lahir dan berada di dalam keluarga yang mendidik Lose secara baik. Orang tua Lose ya, ayah Lose adalah seorang abri, jadi disiplin, harus begini. Jadi Lose sudah terbiasa ya. 7 orang kakak dan abang Lose juga sudah terbiasa seperti itu dan Lose merasa Lose ini orang baik-baik saja gitu adik-adik. Benar atau salah adik-adik kalau merasa begitu? Lose tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan kejahatan seperti Sakeus gitu ya, memeras orang lain, gak pernah. Jadi Lose merasa tenang aja. Lagi pula Lose dari kecil sudah ke gereja, ke sekolah minggu gitu ya, baik-baik saja. Wah gitu ya, memang benar adik-adik, selama Lose hidup di dunia pasti baik-baik saja. Tapi yang penting sesudah nanti Lose meninggal, seperti apa? Ya, nah Lose memikirkan itu ya. Ternyata Lose itu perlu penyelamat
perlu juru selamat meskipun Lose sering melakukan hal baik. Itu menurut pikiran Lose ya. Lose mengandalkan diri sendiri. Contohnya ya, dari kecil dari TK karena salah satu gurunya adalah kakak Lose yang paling besar, jadi dari kecil tuh 3 tahun Lose sudah TK. Jadi pastilah kalau orang lain hanya 1-2 tahun, Lose bisa lebih, pasti jadi yang terpintar di TK-nya dulu ya, di sekolah TK itu. Nah di SD juga demikian, kelas 1 sampai kelas 6 juara 1 terus adik-adik. Wah Lose bangga, ini nih anaknya orang tua dari Lose ya, yang dididik disiplin gitu. Kalau disuruh belajar ya belajar gitu. Ranking 1 terus adik-adik kelas 1 sampai kelas 6. Pernah satu kali kelas 5 nih ya. Kalau dulu itu dibagi rapotnya ya 3 kali dalam setahun. Jadi catur bulan 1, 2, 3. Kalau adik-adik kan sekarang hanya 2 kali ya. Tengah semester dan akhir semester. Waktu zaman Lose 3 kali. Jadi ada pernah satu kali Lose ranking, bukan kenaikan kelas, ranking catur bulan 2 gitu ya. Rankingnya kedua. Wah di situ Lose, apa yang terjadi adik? Lose sedih, kecewa, malu karena dari kelas 1 ranking 1 terus. Waktu Lose ranking 2, Lose marah juga. Kok bisa sih ranking 2? Wah gitu ya. Itu yang terjadi sama Lose waktu itu adik-adik. Karena Lose mengandalkan diri sendiri. Lose bisa ranking 1 karena Lose sendiri. Karena Lose merasa hasil belajar Lose. Contohnya itu adik-adik ya, waktu Lose belum bertobat sungguh-sungguh. Belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, belum lahir baru, mengandalkan diri sendiri. Dan Lose ya bangga, sombong gitu ya, nih bisa ranking gitu ya. Sampai SMP. Waktu itu Lose berusaha untuk menjadi yang terbaik di SD. Dan SMP Lose bisa masuk ke SMP favorit di Bandung ya. Nggak usah Lose sebutkan, adik-adik pasti tahu ya. Sekolah negeri di Bandung yang terfavorit. Ya, Lose bisa masuk ke situ. Nah, waktu Lose masuk ke SMA, sama Lose juga masih berusaha masuk ke SMA terfavorit di Bandung. Ya, Lose merasa Lose kan hebat, pintar, rajin belajar gitu ya. Nah, pada waktu kelas 1 sekolah Lose mengadakan persekutuan untuk menyambut murid baru kelas 1 SMA. Di situ Lose mengikuti persekutuan dan hamba Tuhan mengingatkan Lose, dan di situ Lose sadar kalau Lose itu tidak baik-baik saja adik-adik, meskipun Lose bisa sekolah dengan baik ya. Tidak pernah memalukan orang tua, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sopan gitu ya. Tapi ternyata Lose memang perlu juru selamat ya. Lose harus mengandalkan satu orang untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal, yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi kalau tadi Sakeus orang jahat, tidak disukai banyak orang, wajar bertobat untuk berubah. Ternyata Lose juga yang selama ini merasa benar, baik-baik saja, tapi ternyata lama-lama ada kesombongan dalam diri Lose karena Lose mengandalkan diri sendiri. Ya, bukan mengandalkan Tuhan. Begitu Lose ranking 2, Lose kecewa, sedih, marah. Itu kalau mengandalkan diri sendiri. Itu hanya satu contoh. Banyak hal lain, waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan menimbulkan sifat yang jelek selain sombong, ya, cepat marah, kecewa, ya kecewa sama Tuhan. Nah, pada waktu kelas 1 SMA itu akhirnya Lose bertobat, minta ampun kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan Lose, ya, kesombongan Lose, ya. Dan Lose mulai dari saat itu semakin mengandalkan Tuhan. Memang dulu rajin ke gereja, ke sekolah minggu, makanya Lose bisa melakukan hal baik. Tapi ternyata lebih dari itu, Lose memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Lose. Meskipun Lose orang baik-baik, tetap saja tiap-tiap hari adalah kesalahan-kesalahan. Buktinya itu sombong, mengandalkan diri sendiri, cepat marah, ya, dan kecewa kalau tidak sesuai dengan keinginan. Seperti itu adik-adik yang Lose alami ya. Jadi bukan hanya orang jahat, orang yang memerlukan pertobatan, tapi orang baik-baik saja juga tetap bisa ya melakukan dosa dan harus bertobat. Jadi Sakeus sebagai orang yang tidak disukai banyak orang,
dia ingin berubah, ya, dan dia yakin Yesus yang dia temui adalah orang yang tepat. Dia waktu tahu berita Yesus masuk ke kota Yeriko, dia berusaha untuk menemui, ya, tapi dia terhambat, ya. Orang banyak itu menutupi pandangan dia karena dia pendek, dikatakan pendek. Wah, gimana? Akhirnya dia punya akal, dia naik ke atas pohon. Sesudah di atas pohon dia bisa melihat Yesus, ya. Dia melihat Yesus. Wah, ternyata Yesus seperti itu. Itu ternyata ya Yesus yang saya dengar selama ini. Yang bisa melakukan mujizat dan katanya bisa mengampuni dan menyelamatkan, ya. Tiba-tiba begitu Yesus lewat di bawah. Zakheus di atas pohon. Yesusnya lewat. Meskipun Yesus tidak melihat ke atas, ya, tapi Yesus tahu itu ada orang di atas sana, ya. Zakheus namanya. Kok tahu sih lo? Iya, Yesus pasti tahu. Yesus tahu semuanya. Jadi waktu dia lewat di Zakheus, segeralah turun gitu. Wah, Zakheusnya kaget juga tapi senang gitu. Kok nama saya dipanggil? Kok Yesus tahu sih? Gitu. Akhirnya dia turun, ya. Zakheus, segeralah turun. Aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Wah, Zakheus sangat kegirangan. Akhirnya Zakheus turun, ya. Dan Yesus mau datang ke rumah Zakheus. Tapi orang banyak yang tidak suka sama Zakheus, yang tahu benar bagaimana perbuatan Zakheus, sikap Zakheus, ya, terhadap uang, ya, yang menumpuk uang secara pribadi sampai dia menjadi seorang yang kaya, sangat kaya, ya. Nah, akhirnya Zakheus menerima Yesus di rumahnya. Terus kata orang-orang, kok Yesus mau datang ke rumah Zakheus, ya? Zakheus kan pemungut cukai yang suka merampas hak orang lain gitu, ya. Terus Zakheus bilang ke Tuhan, Tuhan, karena dia sangat senang, dia bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dan yang pasti dia akan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya miliki akan saya kasihkan setengahnya. Kata Zakheus kepada Tuhan. Dan kalau ada orang-orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya adik-adik, waktu Zakheus pernah memeras satu orang 1.000.000 misalnya, ya. Zakheus berjanji untuk mengembalikannya berapa? Adik-adik, kalau Zakheus mengambil 1.000.000 dari orang itu, Zakheus berjanji akan mengembalikan 4.000.000. Tadi Zakheus bilangnya begitu sama Tuhan, ya. Jadi dari harta yang banyaknya, dikatakan tadi, ya, kita sudah baca Zakheus itu seorang kaya. Jadi sangat kaya. Jadi kalau banyak orang yang dia peras dan dia harus kembalikan 4 kali lipat, itu dari setengahnya yang sudah dia berikan kepada orang miskin. Jadi kan Zakheus bilang, apa yang saya miliki setengahnya akan saya berikan untuk orang miskin. Berarti tinggal setengah dong. Nah, yang setengahnya ini Zakheus berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat untuk orang-orang yang diperas. Ya. Nah, kira-kira adik-adik orang yang dia peras itu 1 orang, 2 orang, atau 3 orang? Ya, banyak, ya. Tadi di firman Tuhan sudah kita katakan Zakheus tidak disukai oleh banyak orang karena dia memang merugikan banyak orang, ya. Nah, adik-adik, itu yang terjadi kepada Zakheus, ya. Akhirnya Zakheus menerima kehadiran Yesus dan Tuhan Yesus bilang Zakheus dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ya, Zakheus tentu bersyukur. Nah, Zakheus sudah menerima Yesus. Yesus sudah hadir di dalam kehidupan Zakheus. Artinya Zakheus mengalami pertobatan sejati, bukan yang asal-asalan, bukan yang dia hanya mengaku Yesus sebagai juru selamat seperti masa muda Lause, ya Lause ke gereja, tapi sebenarnya Lause belum mengundang Yesus masuk dalam hati Lause, ya. Jadi adik-adik, pertobatan sejati artinya kita harus menyadari, ya, kesalahan kita selama ini, terus minta ampun untuk semua kesalahan, pelanggaran dan dosa. Minta ampun kepada Tuhan,
dan mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk selalu berbuat yang baik, yang benar ya. Seperti Sakeus. Akhirnya Sakeus sadar dia harus mengembalikan uang yang sudah dia ambil dari orang banyak itu ya. Meskipun ya dia harus kehilangan banyak uang. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya Sakeus percaya kepada Tuhan Yesus, beriman. Ya, tidak sekedar kata-kata saja, tapi dia mempraktekannya. Ya, sama waktu itu juga Lose teringat, mungkin Lose hanya ke gereja rajin ya, diantar sama orang tua, tapi hanya sebatas itu ya. Lose belum melakukan saat teduh tiap hari, berdoa tiap hari, tidak. Tapi sesudah Lose bertobat ya, yang kelas 1 SMA itu, relasi hubungan Lose dengan Tuhan semakin dekat. Lose mengadakan bisa berdoa renungan tiap hari. Ya, Sakeus juga begitu ya, sepenuhnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Sama adik-adik seperti misalnya kalau kita naik mobil ya, naik mobil bukan baik itu mobil pribadi, kan kita misalnya adik-adik punya supir tuh ya, supirnya mungkin kalau supir sudah kenal ya, tapi kalau naik mobil umum juga kan kita duduk. Terus kita takut nggak sepanjang jalan ngeliatin aja supir, wah ini yang majunya terlalu kencang, wah diliatin terus gitu ya. Apakah supir ini menginjak remnya terlalu keras atau kapan nih? Apakah dia nanti bisa langsung ngerem gitu? Tidak ya adik-adik, kita percayakan kepada supir yang mengendarai kendaraan. Jadi percayakan saja, sama seperti kalau kita beriman kepada seseorang, kita percaya menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita serahkan Tuhan berjalan di depan kita ya adik-adik. Nah pertanyaannya adik-adik, apakah adik-adik sudah percaya, sudah beriman kepada Tuhan Yesus? Mungkin adik-adik yang kelas 3, 4, 5, 6 sudah berkali-kali diingatkan dan ditanya oleh Losenya. Dan sudah mungkin dulunya belum, tapi Losenya di kelas sudah membimbing adik-adik untuk berdoa, minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Nah untuk adik-adik yang masih kecil, kelas Batilita dan kelas 1, apakah sudah percaya Tuhan Yesus? Yang sudah percaya boleh angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah percaya sekarang. Berarti harus mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Adik-adik, cerita hari ini selesai ya tentang Sakeus yang bertobat ya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalannya dari Lukas 19 yang sudah kita baca tadi ya, ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia, ya Lose kasih gerakan gini, anak manusia itu juru selamat ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti Sakeus. Ya, tapi yang merasa baik-baik saja juga coba adik-adik pikirkan. Apakah perlu adik-adik minta ampun kepada Tuhan dan mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati adik-adik. Oke, kita ulang sekali lagi ayat hafalannya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Oke, adik-adik, sebelum berdoa, Lose akan mengingatkan kalian ya. Hari ini minggu kedua di bulan Januari, tentu adik-adik sudah memegang lembar aktivitas, sudah diambil di gereja ya. Iya, di gereja itu disediakan setiap sebulan sekali. Akhir bulan, minggu keempat adik-adik sudah bisa minta filenya ya, di grup pasti sudah di-share sama Lose-Losenya. Dan yang perlu print out ya, hasil printannya bisa diambil di gereja, itu untuk 1 bulan. Nah aktivitas hari ini
selain panduan untuk mama papa kalian, ada ya lembar panduan. Adik-adik pegang ya, bisa lihat ya. Nah, selain itu kan untuk mama papa kalian. Aktivitasnya adalah yang ada gambar pohon adik-adik ya. Nah, itu diapain loh? Sebenarnya adik-adik kalau membacanya dengan teliti pasti akan mengerti. Jadi gambar 4 pohon, terus ada rumah juga ya. Tapi ada perbedaannya. Pohon itu pasti ada bedanya. Rumah itu ada bedanya. Terus gambar orang juga ada bedanya. Dan gambar mata uang itu ada bedanya. Adik-adik lihat perbedaannya, mana yang beda sendiri. Sesudah ketemu, adik-adik lingkari ya. Kalau pohon, oh ini loh bedanya. Oh, dilingkari. Terus ada rumah, ini bedanya loh dilingkari. Gambar orang bedanya apa? Oh ini dia lain sendiri, dilingkari. Mata uangnya pasti ada salah satu yang berbeda sendiri. Lingkari sama adik-adik kasih tanda. Nah, sesudah yang dilingkari itu, coba adik-adik lihat lagi nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau diurutkan itu bisa menjadi poin-poin adik-adik menyampaikan cerita hari ini. Cerita tentang siapa adik-adik? Ya tentang Sakeus ya. Adik-adik bisa menceritakannya kembali ke mama papa, mungkin tidak bersama adik-adik sekarang ya, atau kepada teman yang tidak ikut ibadah sekolah minggu Hosana ya. Adik-adik bisa dengan mau tahu nggak nih gambar ini, pohon, ada gambar rumah, terus ada gambar orang dan mata uang, menjadi urutan satu cerita tentang Sakeus. Oke adik-adik. Nah, di sebelahnya itu ada yang warnanya putih hitam aja ya, kayak puzzle gitu ya. Nah, itu diapain loh, Nah, adik-adik coba dibaca ya, keselamatan. Jadi waktu adik-adik ketemu huruf K, cepat diwarnain. Kalau keselamatan katanya apa aja adik-adik? K-E-S-E-L-A ya, keselamatan, M-A-T-A-N. Nah, sama adik-adik diwarna, K diwarna langsung, E diwarna tapi disambungkan dulu ya, sesuai kata itu sama adik-adik diwarnain. Sesudah itu nanti akan terlihat gambar apa yang sudah adik-adik warnain. Yang terakhir, menyusun kata. Ya, di situ ada kata-kata ya. Kata-katanya kan di bawah, di atasnya ada garis-garis. Kata-katanya di bawah itu masih acak-acakan. Coba adik-adik perhatikan ya. Nah, yang acak-acakan itu diurutkan ke atas, dipindahkan ya. Nanti kalau sudah berurutan akan memiliki arti. Katanya disambungkan dan menjadi satu kalimat yang memiliki arti. Bisa itu mungkin ayat hafalan atau kata-kata pesan ya. Adik-adik kerjakan. Ya, oke. Ya, itu aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita siang hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih kami boleh kembali belajar dari Tuhan Yesus yang datang kepada Sakeus dan memberikan iman kepada Sakeus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa seperti Sakeus yang beriman dan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik. Dadah, sampai ketemu minggu depan.